Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Nobody to. dan ini opini kami. Bener-bener aku nggak tahu ini yang film bakal disutradarai sama Timo. Wah, Bener-bener taunya pas filmnya muncul. Masa sih? Jujur iya. Oh iya. Iya, kamu emang udah tahu? Lumayan udah agak lama sih. Oh. Beberapa waktu yang lalu sebelum final trailernya itu keluar memang aku udah tahu Timo bakal ngegarap Nobody. Nah, Nobody 1 tuh aku belum nonton sebenarnya. Nobody 1 Me tuh too. aku taunya cuma yang kayak ada poster yang ditonjok ini si pemeran utamanya itu yang Bob Odenkirk-nya ini. Nah, itu taunya itu aja gitu. Berarti yang pertama itu bukan Timo, tapi yang kedua Timo yang Baru dipercayain Timo. gitu ya. Iya. Aku juga ini ya kayak excited. Ada orang Indo akhirnya dipercaya buat Ngedirect iya, Hollywood. film Hollywood gitu. Asli aku kayak wow, keren banget ya. Akhirnya Timo dengan portofolio film action yang sangat dar. Ya, Big Four. Big Four, The Night Come For For Us. Us. Fun fact, katanya produser film ini sebenarnya lagi nyari sutradara. Sebenarnya mau sutradara lamanya itu loh. Tapi karena kebentrok sama jadwalnya, jadi dia harus nyari sutradara lain. Dan ketika itu temennya ada ngerekomendasi ini film The Night Come For Us, seneng, suka nontonnya. Walah. Jadi akhirnya tahu Timo dia. Oh, oke gitu. Ternyata itu sedikit faktanya ya, kenapa Timo bisa ngegarap film Nobody 2 ini. Dan ini mungkin di Hollywood sana mungkin banyak yang underestimate ya. Iya. Siapa Timo, sih siapa ini? sih tiba-tiba? Kan nggak banyak kenal ya, kayak mungkin yang excited kita di Indonesia gitu karena emang orang Indonesia ngegarap film Hollywood tuh kayak what gitu. Iya, terus juga di bioskop kemarin pas kita nonton itu Banyak. ada Timo yang lagi promoin bilang thank you karena udah nonton sama dia. Thank you-nya nggak proper. Tapi cuma pakai HP. Pakai gitu. iPhone doang. Iya. Pas lagi di dapur tapi Jadi nggak kayak apa-apa. vlog. Keren. Tapi Tapi keren. Seneng aku film ini kayak gini. Film Nobody kedua ini ceritanya tentang Hutch, pemeran utama yang diperankan sama Bob Odenkirk ini pengen liburan, break dari segala kerjaan dia sebagai mungkin assassin tuh. Akhirnya dia pengen punya waktu buat key time keluarga bareng gitu di sebuah namanya tempatnya tuh Plummerville. Itu tempat zaman dulunya dia masih kecil, itu pernah dibawa ke sana sama bapaknya, kakek itu loh. Itu jadi kayak pengen make memories lah di tempat yang bagus, di tempat yang memorable juga yang sama. Karena ini juga untuk memperbaiki hubungan dia sama keluarga Iya, ya, karena kayak udah agak renggang nih karena dia bener-bener nggak punya waktu nih buat keluarganya. Jadi momen kali ini dia bener-bener mau jeda, mau rehat. Tapi nggak ada rehat-rehatnya sih kalau kata aku. Kayaknya udah di spill di pertengahan, di awal-awal film tuh kayak nggak bisa kamu break katanya. Masalah akan tetap. Naluri sebagai assassin itu udah akan menjiwai tetap mendarah gitu, mendarah daging. Nah tapi walaupun kita nggak nonton Nobody yang pertama ya, tapi kita juga sempet cari tahu kalau ternyata kemarin sebelum akhirnya sampai ke 2 dia juga sama gitu ya. Tapi cuman nggak diceritain ya latar belakang dia ini sebenarnya apakah seperti John Wick kayak pembunuh bayaran atau memang itu ada agent atau apa? Cemiwiw ya teman-teman. Kalau memang ada yang lebih tahu coba tulis di Iya, kolom komentar. coba tulis di kolom komen karena kita juga belum baca nonton. Nobody yang pertama juga. Nobody pertama sorry banget cuma nonton rekapan filmnya gitu. Jadi mungkin nanti kalau kita ada waktu kita bakal nonton yang pertamanya ya biar kita bisa dapat whole picture-nya. Iya. Mungkin karena posternya babak belur aku jadi udah tahu juga ini film action pasti kelai-kelayan gitu. Nah, pertama ini juga masuk ke plus mungkin so proud with Timo karena bisa ngegarap film Hollywood. So far karena emang ini film Hollywood jadi nggak kerasa banget sih didirect sama orang Indo rasanya. Iya beneran. Jadi tuh kayak even Timo pertama kali ini experience pertama kali, tapi aku ngerasa kayak ini udah standar Hollywood
sih Asli, menurutku. keren. Beneran berasa dari ceritanya juga bagus gitu. Oke lah. Ceritanya oke, walaupun memang Ketebak juga sih cerita yang ketebak-ketebak gitulah. iya, tapi gimana si Timo nge-treatment action sequence, Benar-benar. close combat battle, itu aku suka sih karena misalnya perkelahian pas di atas kapal, itu Iya. aku juga lumayan suka. Iya. Terus gimana mereka nge-build suspense yang sama yang ketika mau bakar uang itu aku juga suka gitu. Jadi, Direka ulang juga ya di Nobody 2. iya, sebenarnya kalau sebagai cerita, kalau aku ini Lihat ya kayak rekapan ngeliat ya. rekapan ya, Rekapan ya. cuma rekapan filmnya itu polanya sama. Polanya sama, jadi kayak ada problem, tiba-tiba akhirnya si Hutch ini kayak terjerumus dalam masalah itu, tiba-tiba dia harus kayak punya satu titik di mana dia kayak ngancam si pembuat masalah biar udahlah nggak usah kacau keluarga aku lagi gitu, bla 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 bla, kita stop di sini aja. Tapi si yang pembuat owner nggak mau, tiba-tiba zoom bakar uang. Dari bakar uang nanti merembet nih ceritanya, terus nanti kayak lalu Hutch kayak di teror atau apa gitu. Itu polanya sama sebenarnya. Menurutku Nobody ini agak beda sama yang lain karena kalau di Nobody ini si Hutch itu masih ada keluarga. Iya. Kalau John Wick kan udah nggak ada keluarganya kan. Kalau Nobody ini masih ada keluarga dan malah diikut sertakan gitu dalam konflik gitu. Bener, dan keluarganya malah ngebantu coy. Keren. Nah itu sih yang buat beda. Apalagi settingnya mereka kayak di apa? Di water park gitu ya. Iya, water park gitu. Di kayak tempatnya yang penuh dengan lampu-lampu. Terus aku paling suka pas scene itu yang terakhir. Yang pas masuk air terus ada lagu. Itu memorable. Cocok banget. Cocok banget. Power of Love non. Oh iya, Power of Love. Oke. Power of Love, anjir keren. Terus ini aku kan mindsetnya udah tertanam nih kalau misalnya Timo itu ngedevelop atau ngebuat sebuah film pasti banyak darah, gore-nya. Tapi di sini ada, tapi nggak sebanyak itu. Iya, mungkin karena rating kali ya. Kan ratingnya 17 tahun iya, kan. Iya, karena rating nggak 21 plus kan. Terus kalau Timo itu kan khasnya dia kalau film action itu darahnya tuh yang muncrat-muncrat itu loh. Tapi ada yang pas samurai itu. Ada, tapi nggak seintens misalnya. The Night Come For Us atau The Shadow Strays kemarin di Netflix itu Shadow kayak Strays gitu. Salah satu film favorit aku sih. Asli action yang keren Action banget ya. Indonesia yang masuk top list pertama aku. Keren. Setuju. Rating dariku 8. Aku bisa kasih 8,5 buat 8,5 ya. 8 buat debut Timo. Nah, kalau tadi debut Kristo di film ya. Semoga ini jadi peluang dan jalan sutradara Indonesia bisa berkancah di internasional. Betul. Semoga bisa punya jalannya buat ngedirect film-film yang original atau film-film yang keren yang kayak gini, salah satunya Nobody 2. Benar. Gimana pendapat kalian soal film ini? Kalian bisa banget komen di kolom komen dan jangan lupa like dan subscribe akun ini. Terima kasih juga buat yang udah nonton sampai detik ini. So, see you the next video.